kemarahan Ahok ini sebetulnya dia mau tujukan kemana sikap dia? Apakah dia ingin mentujukan ke Erick Thohir atau ke Jokowi? Dua-duanya. Ke Jokowi lewat Erick Thohir. Ya apapun, karena Pertamina itu berada di bawah Kementerian BUMN, kan begitu. Kemudian siapa Menteri BUMN-nya? Erick Thohir. Menteri bertanggung jawab kepada Presiden. Nah, kita tinggal melihat sebenarnya bagaimana Ahok bisa nggak membaca apakah betul ada kaitannya dengan Presiden Jokowi dalam kasus ini. Kita nggak tahu. 1 kuadriliun itu dibagi ke siapa saja gitu ya. Dibagi ke siapa saja. Anak muda ini sebenarnya dia adalah kuda Troyanya siapa. Ini harus kita bongkar juga akhirnya. 9 orang itu dari perguruan tinggi yang berbeda-beda. Ini sebenarnya pion-pionnya siapa gitu. Dia menjalankan tugasnya untuk kepentingan siapa. Dia menyalurkan uangnya kepada siapa saja. Bongkar aja semuanya. Jadi ingat lagunya Bongkar itu. Iwan Fals. Ya, artinya Ahok ingin mengatakan bahwa kesalahan ini adalah kesalahan dalam aspek pencegahan ya, yang dilakukan oleh baik Menteri BUMN termasuk oleh Presiden Jokowi Dodo. Iya, saya kira selain faktor kuratif bahwa ini harus dibedah sampai ke dalam-dalamnya, siapapun yang terlibat harus diungkap. Preventifnya juga, seperti saya bilang tadi. Preventifnya sejak awal kita harus punya rambu-rambu. Kalau yang mau menduduki jabatan ini harus begini, harus begini, harus begini. Harus panjang perjalanan karirnya, mentalnya sudah teruji. Bukan rampok ditaruh di situ, rampok ditaruh di situ gitu loh. Jadi menurut saya apa yang dikemukakan Ahok juga ada betulnya. Supaya preventif, supaya semuanya tidak menggunakan uang cash. Nah, dia punya ide soal My Pertamina supaya semuanya bisa dibuka ya secara transparan. Nah, ini kan banyak yang tidak transparan dalam kasus di Pertamina ini. Kok Pertamina seperti tidak putus di Rundung Malang, begitu-begitu terus, Bung. Tak putus di Rundung Malang, tapi layar terus berkembang, terkembang. Itu kan aneh gitu loh. Artinya layar untuk korupsi terus berjalan. Sekalipun Patra Niaga ini katakanlah anak perusahaan, tetapi kan yang terkena kan seluruh operasinya Pertamina. Kan? Iya, karena ada bekerja sama dengan anak perusahaan yang lain juga kan, misalnya bidang keuangan, bidang shipping, bidang lain. Karena anak perusahaan Pertamina bukan Pertamina Niaga saja. Kalau kita bongkar 9 itu kan dari beberapa anak perusahaan. Iya, betul. Artinya dari hulu nih, ya Pertamina ini dari hulu sampai hilir ini korup nih, Bung. Jadi bukan di hilir aja, korupsinya dari hulu. Bayangkan. Nah, ini mesti diterabas nih. Kalau perlu pensiunkan semua gitu, ambil beberapa, baru kemudian setelah dipensiunkan semua, ambil beberapa, masukkan kembali yang bagus. Kalau enggak, negara ini hancur lebur, Bung. Kita ingat dulu persaingan Pertamina dengan Petronas. Dan Petronas sekarang jauh di depan. Pertamina tertinggal dan masih masalah hal yang sama. Artinya yang kita mau lakukan adalah, kalau kita cari orang dari mana lagi, Bang? Ya sama kasus saya lupa di Bolivia atau apa, polisinya korup, polisinya dibubarkan, dipensiunkan segitu banyak polisinya, baru dibangun lagi begitu. Untuk sementara ditopang oleh polisi militer sampai dia membangun kembali dari awal gitu, karena udah rusak gitu loh. Nah, polisi kita harus kayak gitu juga enggak? Itu tanda tanya. Nah, ini Pertamina kok dari dulu begitu terus. Ini mau gimana gitu loh. Ini titipan siapa nih? Anak-anak perusahaannya. Kalau kasus Karen kan terkait dengan LPG. Iya. LPG kan? Betul. Gas. Iya. Sekarang dengan minyak lagi. Kan 2 hal ini yang dikelola Pertamina. Artinya nggak ada lagi. Dan dua ini untuk kebutuhan orang banyak. Iya. Untuk kebutuhan kita semua. Betul.
Nah, kembali lagi Bang, untuk pertarungan politik ini. Apakah dampak yang paling buruk yang akan dihadapin oleh Ahok? Apakah dia akan masuk juga dalam petaka ini atau dia akan menjadi seorang pahlawan? Saya kira dalam kasus ini dia akan menjadi seorang pahlawan, Bu. Walaupun pahlawan kesiangan. Ya, karena lu baru bersuara sekarang setelah Kejaksaan Agung. Tapi apapun kita mesti dukung Ahok untuk membongkar itu. Dan kita juga akan dukung Erick Thohir untuk membongkar itu kalau memang benar. Ya sekarang akhirnya pertarungan antara Ahok dengan Erick Thohir kan. Karena bara apinya seolah-olah dilimpahkan kepada Erick Thohir untuk ikut bertanggung jawab. Ya kita minta Erick Thohir juga untuk bertanggung